Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang konseling kognitif behavior atau yang biasa disebut Cognitive Behavioral Therapy. CBT merupakan salah satu pendekatan konseling yang bertujuan membantu seseorang memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Pendekatan ini banyak digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah seperti stres, kecemasan, rasa takut, kurang percaya diri, hingga kebiasaan negatif. Konseling kognitif behavior adalah metode konseling yang berfokus pada cara berpikir seseorang dan bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi emosi serta perilaku. Dalam CBT, seseorang diajak untuk mengenali pola pikir negatif, mengubah pikiran yang tidak realistis, mengembangkan perilaku yang positif, serta melatih cara menghadapi masalah secara sehat. Pendekatan CBT ini menekankan bahwa pikiran mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi perilaku. Contohnya, jika seseorang berpikir, "Saya pasti gagal," maka ia akan merasa takut dan akhirnya tidak berani mencoba. Namun, jika pikiran diubah menjadi "Saya akan berusaha semaksimal mungkin," maka perasaan menjadi lebih tenang dan perilaku menjadi lebih percaya diri. Tujuan utama CBT adalah membantu individu untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Yang kedua, mengurangi emosi yang mengganggu seperti cemas dan takut. Yang ketiga, mengembangkan perilaku yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima, membantu individu menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Konsep dasar CBT. CBT memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama, pikiran atau kognitif, yaitu cara seseorang menilai sesuatu. Contohnya, teman saya tidak membalas chat berarti dia marah, padahal pikiran tersebut belum tentu demikian. Yang kedua, ada perasaan atau emotion, yaitu pikiran tadi dapat menimbulkan perasaan sedih, takut, atau cemas. Yang ketiga, ada perilaku, behavior, yaitu perasaan tersebut akhirnya mempengaruhi tindakan seseorang. Contohnya, ia jadi malas berkomunikasi atau bisa jadi dia menghindari temannya. Jadi, CBT membantu seseorang mengubah pikiran agar perasaan dan perilaku menjadi lebih positif. Dalam CBT terdapat istilah yang disebut distorsi kognitif. Apa sih distorsi kognitif? Distorsi kognitif adalah kesalahan cara berpikir yang membuat seseorang melihat suatu keadaan secara tidak realistis atau terlalu negatif. Kadang, seseorang langsung berpikir buruk tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Pikiran seperti ini dapat mempengaruhi perasaan dan akhirnya mempengaruhi perilaku. Contohnya, saat seseorang siswa mendapat nilai jelek, ia langsung berpikir, "Saya bodoh dan tidak akan pernah berhasil." Padahal kenyataannya mungkin ia hanya kurang belajar pada saat itu. Distorsi kognitif sering muncul secara otomatis tanpa disadari. Karena itu, dalam CBT, seseorang diajak untuk mengenali pola pikir tersebut agar bisa mengubahnya menjadi lebih realistis dan lebih positif. Adapun jenis-jenis distorsi kognitif. Yang pertama, generalisasi berlebihan, yaitu menyimpulkan satu kejadian buruk sebagai sesuatu yang selalu akan terjadi. Generalisasi berlebihan ini ketika seseorang menganggap satu kejadian buruk sebagai sesuatu yang akan selalu terjadi di masa depan. Contohnya, saya pernah gagal presentasi, berarti saya pasti selalu gagal saat berbicara di depan kelas. Cara berpikir ini membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri karena merasa kegagalan kecil menentukan seluruh hidupnya. Cara mengatasinya, seseorang diajak melihat bahwa satu kegagalan bukan berarti gagal selamanya. Yang kedua, katastrofisasi, yaitu membayangkan situasi secara berlebihan dan berpikir hal buruk pasti terjadi. Katastrofisasi, pola pikir yang selalu membayangkan kejadian paling buruk walaupun kejadian tersebut belum tentu terjadi. Contohnya, kalau saya salah menjawab pertanyaan, semua orang pasti menertawakan saya. Pikiran seperti ini membuat seseorang menjadi sangat cemas dan takut mencoba. Dalam CBT, seseorang dilatih untuk berpikir lebih realistis dengan melihat kemungkinan yang lain yang lebih masuk akal. Yang ketiga, mind reading. Mind reading adalah merasa tahu apa yang dipikirkan orang lain tanpa bukti. Mind reading terjadi ketika seseorang merasa tahu apa yang dipikirkan orang lain tanpa adanya bukti. Contohnya, teman-teman pasti menganggap saya tidak pintar. Padahal, belum tentu orang lain berpikir seperti itu. Pola pikir ini sering membuat seseorang minder, takut bersosialisasi, dan mudah merasa tidak diterima oleh lingkungan.
Yang keempat, hitam putih, yaitu melihat sesuatu hanya dalam dua pilihan, yaitu sempurna atau gagal. Pola pikir ini membuat seseorang melihat hanya dua kemungkinan. Contohnya, kalau nilai saya tidak 100, berarti saya tidak pintar. Padahal keberhasilan tidak selalu harus sempurna. Cara berpikir ini dapat membuat seseorang mudah kecewa pada dirinya sendiri. Dalam CBT ada teknik-teknik yang harus diketahui. Yang pertama ada identifikasi pikiran negatif, yaitu konselor membantu konseli mengenali pikiran negatif yang muncul. Contohnya, saya tidak mampu, seorang membenci saya. Itu merupakan pola pikir negatif yang muncul. Yang kedua ada cognitive restructuring, yaitu mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih realistis. Contohnya, dari saya selalu gagal berubah menjadi saya pernah gagal, tetapi saya bisa belajar dan mencoba lagi. Yang ketiga ada self-monitoring, yaitu konseli diminta mencatat situasi, pikiran, dan perasaannya. Tujuan dari self-monitoring ini adalah membantu individu agar lebih sadar terhadap pola pikirnya. Yang keempat adalah latihan perilaku positif, yaitu konseli diajak untuk mencoba perilaku baru yang lebih sehat. Contohnya, berani mulai berbicara di depan kelas, mulai bersosialisasi, dan mengatur jadwal belajar. Yang kelima, relaksasi. Teknik relaksasi digunakan untuk mengurangi kecemasan dan juga stres. Contohnya, mengatur pernapasan, merelaksasi otot, dan menenangkan pikiran. Selanjutnya ada langkah-langkah CBT. Yang pertama, identifikasi masalah. Konselor mendengarkan masalah yang dialami konseli. Yang kedua, mengenali pikiran negatif. Konseli diajak memahami pikiran yang menyebabkan emosi negatif. Yang ketiga, mengubah pola pikir. Konselor membantu konseli mengganti pikiran yang salah dengan pikiran yang lebih realistis. Yang keempat, melatih perilaku baru. Konseli mencoba perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, evaluasi. Konselor dan konseli melihat perkembangan yang telah dicapai oleh konseli. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan CBT. Kelebihan dari CBT, yang pertama membantu mengatasi masalah secara praktis. Yang kedua, fokus pada solusi. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, melatih individu menjadi lebih mandiri. Kelima, efektif untuk mengatasi kecemasan dan stres. Kekurangan dari CBT, yang pertama, membutuhkan latihan yang konsisten. Yang kedua, tidak semua orang mudah mengubah pola pikir. Yang ketiga, membutuhkan kerjasama aktif antara konselor dan konseli. Selamat pagi, terima kasih sudah datang pada hari ini ya. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan bahwa ketika kamu bercerita di sini, semua cerita kamu akan dirahasiakan. Jadi kamu bisa bebas untuk menceritakan apapun tanpa merasa dihakimi. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Apakah kamu merasa ada sesuatu? Iya Bu, jadi saya tuh masih sering merasa takut ketika saya berada di tempat tinggi gitu Bu. Baik. Kamu bisa ceritakan nggak situasi terakhir yang membuat kamu merasa takut? Minggu lalu tuh saya pergi ke mall bersama teman-teman saya. Saat berada di lantai 3 dan melihat ke bawah, saya merasa langsung tidak nyaman gitu Bu. Apa yang kamu rasakan di saat rasa muncul? Di rumah saya terasa berdebar sangat cepat. Lalu telapak tangan saya juga berkeringat dan kaki saya terasa lemas gitu. Baik. Pada saat gejala-gejala itu muncul, apa yang kamu pikirkan? Saya berpikir kalau saya bisa jatuh kapan saja. Apa yang bisa membuat kamu berpikiran seperti itu? Saya nggak tahu pasti sih Bu. Rasanya tuh seperti ada kemungkinan buruk yang bisa terjadi gitu. Jadi tanpa adanya kejadian tertentu, pikiran itu tuh langsung muncul di dalam diri kamu ya, berarti kamu merasa dalam bahaya seperti itu. Iya Bu. Jika pikiran itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya langsung pergi menjauh dari pagar atau mencari jalan dulu. Setelah itu apa yang kamu rasakan setelah menjauh? Saya merasa lebih lega. Jadi ketika kamu menghindari tempat tinggi itu, kamu merasa takutnya berkurang ya?
Iya Bu. Menurutmu apakah dengan terus menghindar rasa takut itu akan semakin berkurang atau akan tetap ada? Kalau dipikir-pikir sih Bu, rasa takutnya tetap ada. Mari kita coba pahami pikiranmu lebih dalam. Ketika muncul pikiran seperti saya akan jatuh, apakah ada hal terburuk yang kamu bayangkan? Saya membayangkan tubuh saya itu kehilangan keseimbangan lebih dari atas. Seberapa yakin kamu kalau pikiran itu akan terjadi? Mungkin sekitar 90%. Wow, cukup tinggi ya. Apakah kamu pernah mengalami kejadian jatuh dari tempat tinggi sebelumnya? Nggak pernah sih Bu. Baik. Atau kamu pernah melihat orang jatuh dari tempat yang sama? Nggak pernah juga. Menarik. Jadi meskipun belum pernah terjadi, keyakinan bahwa kamu akan jatuh tetap sangat kuat seperti itu. Iya Bu. Oke. Salah satu cara untuk memahami ketakutanmu adalah dengan mengamati apa yang terjadi setiap kali rasa takut itu muncul. Maksudnya gimana ya Bu? Saya akan berikan kamu tugas catatan sederhana seperti setiap kali rasa takut itu muncul, coba kamu tuliskan situasi yang terjadi, lalu kamu juga tuliskan pikiran yang muncul. Setelahnya kamu juga tuliskan perasaan yang kamu rasakan setelah menulis itu. Terus berikan rating pada tingkat ketakutan kamu seperti itu. Baik Bu. Catatan ini penting karena seringkali kita tidak menyadari hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku. Baik Bu, saya mengerti. Baik, dari pertemuan hari ini saya melihat bahwa setiap kali berada di tempat tinggi muncul pikiran bahwa kamu akan jatuh. Seperti itu, pikiran tersebut muncul akhirnya membuat kamu takut dan kamu memilih untuk menghindari situasi tersebut. Minggu depan kita akan melihat catatanmu dan mencoba memahami apakah pikiran itu benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Baik Bu. Kita bertemu lagi ya. Bagaimana perasaanmu setelah kamu mengerjakan tugas yang saya berikan? Saya sudah berhasil sih Bu mencoba mencatat beberapa kejadian. Wow, bagus ya. Apa yang sudah kamu catat? Hampir semua catatan saya tuh menunjukkan pikiran yang sama Bu, yaitu saya takut jatuh. Menarik nih. Mari kita lihat, bisa nggak ceritakan salah satu catatanmu? Ketika saya berada di lantai 2 sekolah, saya menilai ketakutan saya itu dari dari awal gitu. Halo, kita bertemu lagi. Bagaimana perasaanmu setelah mencatat pikiran tersebut dan bagaimana tugasmu yang sudah saya berikan? Saya berhasil sih Bu mencatat beberapa kejadian. Apa yang kamu catat? Hampir semua catatan saya itu menunjukkan pikiran yang sama Bu, yaitu takut jatuh. Wow, menarik nih. Bisa nggak ceritain salah satu catatan kamu? Ketika saya berada di lantai 2 sekolah, saya menilai ketakutan saya itu 8 dari 10. Setelah kamu menilai itu, apa pikiran yang muncul pada saat itu? Saya sih memikirkan ketika saya berada di lantai 2 sekolah itu, saya bisa saja jatuh kalau terlalu dekat dengan pagar. Baik, sekarang mari kita periksa pikiran tersebut. Apakah ada bukti yang mendukung bahwa kamu akan terjatuh? Nggak ada bukti yang jelas sih Bu. Lalu apakah pagar tersebut rusak? Nggak juga Bu. Baik, di sana banyak nggak orang lain yang berdiri, tapi dia merasa nyaman? Banyak sih Bu, soalnya juga ada teman-teman saya gitu. Baik, jadi apakah ada kemungkinan bahwa pikiran yang mengatakan saya akan jatuh itu merupakan prediksi, bukan fakta? Mungkin iya. Baik, jika kamu diminta membuat pikiran yang lebih realistis, apa yang bisa kamu katakan pada dirimu sendiri? Mungkin saya akan mengatakan, saya merasa takut, tetapi tempat ini aman kok. Bagus. Bisa ditambahkan bahwa sampai saat ini kamu belum pernah jatuh meskipun kamu selalu berada di tempat tinggi. Jadi menjadi
Saya merasa takut, tetapi tempat ini aman kok dan saya belum pernah terjatuh juga, begitu ya Bu? Iya, benar sekali. Lalu, ketika rasa takut itu muncul, pasti tubuhmu akan memberikan reaksi seperti jantung berdebar dan napas menjadi cepat. Karena itu, kita perlu melatih tubuhmu agar menjadi lebih tenang. Gimana caranya Bu? Kita akan mencoba teknik relaksasi pernapasan. Tarik napas perlahan, tahan, lalu hembuskan. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan relaksasi ini? Saya merasa pernapasan saya menjadi lebih ringan sih Bu, nggak setegang yang tadi. Bagus. Teknik ini bisa kamu gunakan kapanpun pada saat perasaan itu muncul ya. Baik Bu. Lalu selama ini kamu selalu menghindari tempat ini ya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita mulai menghadapinya secara bertahap? Saya takut sih Bu, tetapi saya juga ingin mencoba. Bagus, kamu bisa mulai latihan dengan melihat foto gedung tinggi, seperti menonton video dari tempat tinggi, berada di lantai di bawah selama 2 menit, berdiri di dekat pagar pengaman selama 5 menit. Saya rasa saya bisa sih Bu mulai dari langkah pertama dan kedua. Sangat baik. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi keberanianmu untuk mencoba itu bisa dilakukan. Baik Bu, saya akan mencobanya. Hari ini kamu sudah berhasil mengenali bahwa pikiran saya akan jatuh belum tentu sesuai dengan fakta. Kamu juga sudah belajar mengganti pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih realistis, melakukan relaksasi dan juga menyusun langkah-langkah menghadapi ketakutan secara bertahap. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa lebih percaya diri sih Bu dibanding sebelumnya. Wow, itu kemajuan yang sangat baik. Perubahan memang selalu membutuhkan proses, tetapi kamu sudah memulai langkah yang tepat. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Berikut adalah analisis dari konseling tersebut. Pada sesi pertama, konselor menggunakan teknik identifikasi pikiran negatif untuk membantu konseli mengenali pikiran otomatis yang muncul saat berada di tempat tinggi, yaitu saya akan jatuh. Pikiran tersebut menimbulkan perasaan takut dan cemas sehingga konseli cenderung menghindari tempat tinggi. Selanjutnya, konselor memberikan teknik self-monitoring dengan meminta konseli mencatat situasi, pikiran, perasaan, dan perilaku yang muncul pada saat mengalami ketakutan tersebut. Pada sesi kedua, konselor meninjau hasil self-monitoring dan menemukan bahwa pikiran negatif konseli muncul secara konsisten ketika menghadapi situasi yang berkaitan dengan ketinggian. Melalui teknik kognitif restructuring, konseli diajak mengubah pikiran "saya akan jatuh" menjadi pikiran yang lebih realistis, yaitu "saya merasa takut, tetapi tempat ini aman dan saya belum pernah jatuh". Selain itu, konselor mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi gejala fisik kecemasan seperti jantung berdebar dan tubuh tegang. Selanjutnya, konselor menerapkan latihan perilaku positif dengan mengajak konseli menghadapi ketakutan secara bertahap, mulai dari melihat foto gedung tinggi hingga berada di tempat yang lebih tinggi secara berlangsung. Hasil konseling menunjukkan bahwa konseli mulai mampu mengenali pikiran negatifnya, mengubah cara berpikir menjadi lebih rasional, serta menunjukkan keberanian untuk menghadapi situasi yang sebelumnya selalu dia hindari. Dengan demikian, teknik CBT yang digunakan membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kemampuan konseli dalam mengatasi fobia ketinggian. Sekian, itulah hasil pemaparan dari konseling kognitif behavior serta proses konseling dan juga analisis dari konselingnya. Sampai jumpa lagi teman-teman.